Baik, kita coba mulai. Em, dalam ini percobaan keberapa Kak Miftah? Percobaan ketiga. Oke, sebelumnya dari percobaan sebelumnya itu tuh apa yang menjadi kendala menurut Kakak? Percobaan sebelumnya itu selalu kayak apa yang saya persiapkan itu tidak sesuai apa yang ditanyakan. Seperti kayak apa tes pertama Mm-mm. itu lebih banyak yang ditanya soal penelitian. Tapi Oke, saat tes banyak yang dipertanyakan kontribusi. Jadi eh, nggak tahu sekarang. ya, ini S2 atau S3? S2. S2. Waktu itu pas ditanya tentang penelitian, penelitiannya tentang apa? Penelitian saya tentang komunikasi inklusif bagi disabilitas karena latar belakang saya disabilitas. Mm-mm. Jadi saya lebih concern terhadap isu disabilitas Oke, di daerah saya. kalau seandainya sudah lulus nanti, apa yang akan Kakak lakukan? Yang akan saya lakukan, saya akan kembali ke daerah saya dan mengamalkan ilmu yang saya dapatkan di S2 itu Mm-mm. untuk memetakan masalah atau isu-isu yang terjadi di daerah saya terkait disabilitas dan berusaha apa belajar maksudnya em, apa ya berusaha untuk membuat komunikasi inklusif antara disabilitas dengan masyarakat, pemerintah maupun pemberi kerja agar disabilitas ini diberikan kesempatan untuk berkarya dan bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Oke, kalau untuk lembaga, udah ada belum lembaga yang misalkan yang sedang kakak bekerja sekarang ataupun yang akan nanti apa ya, tempat kakak mengabdi kayak gitu kak? Ada lembaga peduli penyandang disabilitas, namun untuk sekarang belum terlalu aktif karena anggota-anggotanya masih eh, fokus terhadap pelatihan pengembangan diri seperti itu. Oke, baik. Nih, kita akan coba mulai. Baik, kita mulai dari awal ya kak. Baik, silakan perkenalkan diri anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftah Hilmi Afifa. Saya adalah lulusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Teknologi Sumbawa. Saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra dan saat ini saya hendak melanjutkan studi saya di jenjang magister di di Universitas Gajah Mada. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin kakak coba bisa bahas dulu kegiatan sekarang kakak tuh apa, misalkan. Kemudian coba jelaskan juga tentang kenapa kakak memilih jurusan ilmu komunikasi, misalkan sebagai contoh, tantangan penyandang disabilitas itu adalah mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, saya akan memilih untuk mengambil peran sebagai orang yang menyuarakan, kayak gitu, berbagi serta mendefinisikan apa yang mereka butuhkan, kayak gitu. Oleh karena itu, saya mau mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Gajah Mada, kayak gitu, Kak. Kurang lebih ya. Oke, tapi kita pindah dulu ke pertanyaan berikutnya. Eh, baik, kenapa Anda harus lanjut studi? Karena saya melihat permasalahan di daerah saya seperti hambatan disabilitas dalam mengkomunikasikan keperluan atau kebutuhannya kepada stakeholder, kemudian kepada pemberi kerja. Selain itu juga masih berdasarkan pengalaman saya saat magang sebelumnya di Disnaker Trans, masih banyak juga pemberi kerja yang belum tahu bahwa disabilitas ini sebenarnya juga berpotensi, bahkan ada juga yang bisa sampai di perguruan tinggi, sehingga mereka belum tahu atau belum menerima, belum membuka lowongan untuk disabilitas. Nah, di sini saya ingin melanjutkan studi saya karena saya uh, ingin menjadi orang yang bisa
mengkomunikasikan terhadap keperluan disabilitas, kebutuhan disabilitas, terutama tunanetra, dalam hal menyampaikan eh, kebutuhannya. Selain itu juga karena saya keterbatasan pengetahuan, jadi inilah yang menjadi alasan kuat saya untuk melanjutkan studi. Oke. Kenapa Anda memilih Universitas Gajah Mada? Berdasarkan riset yang sudah saya searching di internet, Universitas Gadjah Mada ini adalah kampus yang aksesibel dengan disabilitas, terbukti dengan adanya unit layanan disabilitas dan fasilitas-fasilitasnya yang menunjang untuk apa untuk disabilitas ini bisa mengikuti pembelajaran secara efektif. Selain itu juga Universitas Gadjah Mada juga sudah menerima disabilitas untuk berkuliah di kampusnya di universitas itu. Oke. Hmm, usahakan, tapi kalau boleh tahu, Kak Miftah udah ngecek belum apa aja yang akan Kak Miftah pelajari selama kuliah nanti? Belum, Kak. Harusnya nanti kakak coba cek sebenarnya apa yang menjadikan Universitas Gadjah Mada itu tuh spesial ya. Tentang kurikulumnya, fasilitas yang mendukung. Tadi udah bagus untuk masalah disabilitasnya, aksesibel untuk disabilitasnya udah tepat. Cuman yang masih belum Kak Miftah cover itu adalah kebutuhan secara akademik, relevansi dengan apa yang kakak butuhkan, dengan kuliah yang akan kakak jalani, kayak gitu. Oke, nanti coba masih ada waktu ya kan? Hari ini kan jam berapa? Jam 10. Oh, masih ada waktu buat cek-cek dulu tentang Universitas Gadjah Madanya. Oke. Baik, em, eh, coba jelaskan tentang rencana studi Anda. Rencana studi, Mm-mm. rencana studi saya akan melanjutkan rencana studi seperti apa ya maksudnya, Kak? Eh, rencana studi, rencana selama studi nanti. Kayak misalkan nanti selama studi kakak akan menjalani kegiatan akademiknya apa aja, kegiatan non akademiknya apa aja, apa yang target yang ingin kakak capai, kemudian penelitian apa yang akan kakak ambil, kayak gitu. Rencana studi saya akan uh, selain saya akan aktif di akademik, saya juga akan bergabung di organisasi di luar kampus. Salah satu organisasi yang saya sasar yaitu SIGAP, Sasana Inklusi Difabel. Di situ memang organisasi yang bergerak pada isu kesetaraan untuk disabilitas. Selain itu, saya juga akan belajar dengan giat untuk eh, apa yang saya pelajari di Universitas Gadjah Mada nanti, yaitu dengan memaksimalkan teknologi digital yang saat ini saya punya. Selain itu, saya juga akan aktif diskusi dengan em, teman-teman disabilitas lainnya yang ada di Jogja, kemudian juga dengan para dosen untuk penyusunan tesis saya nanti. Oke. Hmm. Oke, baik. Tesisnya bisa disebutkan judulnya apa? Belum ada Rencananya? judul, belum ada judul, tapi lebih spesifiknya pada pemetaan kanal-kanal untuk penyediaan lowongan kerja bagi disabilitas. Oke, sip. Bagus, Kak. Mungkin Kakak langsung coba memformulasikan judulnya, kemudian coba mendefinisikan variabel apa aja yang akan Kakak teliti. Kayak gitu. Misalkan, penelitian akan saya lakukan yaitu tentang distribusi kanal penyediaan lowongan untuk tenaga kerja disabilitas. Kayak gitu. Dan tujuannya kayak gitu untuk bisa memberikan peta bagi pemerintah ataupun bagi swasta kayak gitu yang
eh, untuk bisa mengakomodasi eh, para disabilitas untuk bisa berperan aktif dalam membangun Indonesia kayak gitu melalui bekerja kayak gitu dan saya kayak gitu melalui penelitian ini ingin memetakan hal tersebut sehingga apa yang di jenis pekerjaan itu bisa relevan dengan kapasitas dan mobilitas yang mereka miliki kayak gitu Kak. Mungkin ya nanti kurang lebih kayak gitu. Idealnya kakak udah punya judul dan siapkan rancangan ininya penelitiannya juga kalau seandainya itu ditanyain. Oke, minimal kakak bisa jawab. Oke, Ya, pertanyaan berikutnya. Seberapa yakin Anda bisa lulus tepat waktu? saya yakin saya bisa lulus tepat waktu 90%, sisanya saya serahkan pada Tuhan. Oh, oke, baik. Ketika dapat pertanyaan ini, yang harus kakak lakukan tuh adalah satu, kakak yakin kakak bisa lulus tepat waktu. Kenapa? Jelasin kualitas yang kakak miliki, kemampuan belajar secara akademik. Misalkan kakak memiliki kemampuan dalam kemampuan akademik kayak gitu. Kemudian karena kakak penyandang tunanetra, maka kakak jelasin bagaimana proses belajar kakak, apa yang kakak lakukan kayak gitu, untuk bisa mengambil pengetahuan selama perkuliahan. Kemudian yang berikutnya motivasi yang besar kayak gitu untuk kakak belajar lebih lanjut dengan menjelaskan apa aja step-stepnya. Misalkan contoh strategi belajar yang kakak miliki. Kakak memiliki strategi belajar, misalkan menggunakan metode apa? Misalkan ada orang yang menggunakan mengoptimalisasikan tentang short term memory. Jadi apa yang kakak dengar, kemudian kakak catat, kemudian kakak review kayak gitu. Dan beberapa hal-hal penting kakak bikin flashcard misalkan. Eh, itu untuk yang umum ya. Umum yang bukan tunanetra. Bagi tunanetra kira-kira apa yang bisa kakak lakukan? Misalkan menggunakan audio kayak gitu untuk direkam sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, misalkan distribusi jadwal kayak gitu, di mana kakak udah tahu bagaimana menggunakan teknologi untuk melakukan setting waktu kayak gitu. Kapan akan melakukan apa kayak gitu kak. Dan Siap. ya kurang lebih kayak gitu. Jadi jawabannya harus eh, kita yakin, tapi kita punya strategi kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah lulus, apa yang akan Anda lakukan? Setelah lulus, yang akan saya lakukan adalah saya akan kembali ke daerah saya di Sumbawa, melanjutkan perjuangan saya bersama teman-teman disabilitas di Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas dan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan selama S2 di daerah saya. Oke. Mungkin kakak bisa jelasin kegiatan secara short term, long term, sama mid term. Kalau misalnya kakak bilang kakak akan mengimplementasikan ilmu yang akan kakak pelajari, ilmu apa yang akan dipelajari nanti, implementasinya bentuknya apa? Misalkan contoh, kalau seandainya kakak belajar tentang ilmu komunikasi, eh, yaitu tentang ngebangun platform aspirasi misalkan ya. Bagaimana cara kakak ngebangunnya dengan ilmu tersebut dan implementasi realnya itu seperti apa? Practical realnya kayak gimana? Itu yang harus kakak jelasin. Udah kebayang nggak? Iya, kebayang, Kak. Oke, coba sekali lagi ya, soalnya itu bagian yang penting. Setelah lulus, kakak akan ngapain? Saya akan kembali ke daerah saya, kemudian saya melanjutkan perjuangan saya bersama teman-teman disabilitas. Selain itu, saya juga akan mengimplementasikan ilmu saya di UGM, seperti membangun kanal-kanal mengenai lowongan pekerjaan, khususnya untuk tapak awalnya di Sumbawa, karena memang di Sumbawa masih jarang, bahkan mungkin belum ada
disabilitas yang mendapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Terlebih masih ada juga universitas yang eh, belum belum mampu menerima disabilitas karena takut tidak bisa memberikan pelajaran yang intensif kepada disabilitas itu. Jadi saya fokusnya mengkomunikasikan kebutuhan disabilitas ini untuk pendidikan dan untuk pekerjaan bagi disabilitas. Oke, baik. Eh baik. Kalau kayak gitu, oke bisa sih. Ha. Oke, sejauh ini apa yang udah Anda lakukan untuk memperbaiki situasi ataupun keadaan disabilitas yang ada di Sumbawa? Yang saya lakukan, selalu mengikuti setiap ada eh, setiap ada pembukaan lowongan kerja ataupun pelatihan keterampilan itu saya selalu daftar dan juga saya selalu mengajak teman-teman disabilitas lainnya untuk tetap berpartisipasi sebagai bentuk apa memperkuat bukan sebagai salah satu cara supaya mereka bisa memiliki potensi dalam dirinya sehingga nanti ketika terjun ke dunia kerja mereka mempunyai bekal untuk bisa bekerja. Oke, baik. Em, ya, secara teknis udah apa namanya? Udah bisa menjawab. Cuman tantangan kakak itu tuh beberapa informasinya itu tuh nggak lengkap kayak gitu. eh, Idealnya bisa mengcover semuanya ya. Misalkan kayak contoh, ketika kakak ditanya tentang rencana studi, itu masih belum optimal karena apa namanya pengetahuan terkait dengan kurikulum yang akan dipelajari kayak gimana itu tuh mata kuliahnya apa aja itu masih belum lengkap kayak gitu. Kemudian tentang rencana pasca studi, kakak masih belum bisa menjelaskan tentang runtunan stagesnya, tahapan-tahapannya. Tahapan pertama akan ngapain, kedua akan ngapain kayak gitu. Sama kalau ditanya tentang apa yang udah Anda lakukan untuk memperbaiki kondisi ini, idealnya itu tuh adalah kakak berperan aktifnya sebagai apa? Kalau dari jawaban kakak kan kakak berperan aktif sebagai orang yang mendaftar kayak gitu ya, mendaftar kegiatan. Bukan sebagai agent yang memfasilitasi. Idealnya adalah kakak bisa menjadi agent yang memfasilitasi kayak gitu, walaupun dengan keterbatasan yang kakak miliki. Paling itu aja feedbacknya, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Baik, mungkin itu kurang lebih yang bisa coba Kak Miftah pertimbangkan ya dalam menjawab di apa namanya dalam menjawab wawancara LPDP nanti. Oke, good luck ya buat Kak Miftah.